Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini saya kedatangan kulkas freezer, yaitu kulkas LG ya, kulkas LG Smart Inverter. Jadi ini ada warantinya 10 tahun ya. Tapi di sini itu 1 tahun udah nggak dingin teman-teman ya. Jadi dalam 1 tahun ini beli baru, kemudian dalam 1 tahun dia nggak dingin. Nah ini kita di pakai tali, kita coba buka dan kemudian nanti kita akan cek. Katanya ini untuk kulkas freezer yang LG inverter ini dia nggak mau hidup sama sekali, alias mati total teman-teman ya, maaf. Nanti kita akan cek di bagian modul, karena di bagian PCB modul ini ada tertera yang namanya kode errornya. Ya, jadi teman-teman jika ada kendala mengenai kulkas LG inverter atau yang inverter, itu pasti ada yang namanya diagnosa ya. Artinya diagnosa ini bisa mengetahui kerusakan letaknya di mana, kerusakannya apa. Itu bisa teman-teman lihat di bagian diagram. Biasanya ada di belakang kulkas ini. Nah, diagnosa diagram di sini sudah ada ya, tertera. Jadi ada diagnosa ya. Jadi di sini ada yang namanya LED satu, hanya satu saja. Biasanya kalau LG yang kulkas LG 2 pintu dia ada LED satu dan LED kedua. Tapi di sini ada cuman LED satu aja. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ada ya yang namanya kondisi short circuit atau hubungan singkat, yaitu berkedip satu kali ya. Nah, ini sudah ada keterangannya, MICOM sensing error detection. MICOM mendeteksi terjadinya error di area kompresor. Jadi teman-teman bisa lihat kedipannya berapa. Kalau misalkan kedipan 3, 2, 5, 6 sampai 7 ini sudah ada semuanya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut, kita bongkar dulu di bagian sini, di bagian PCB inverternya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba buka terlebih dahulu ini ya. Nah, di sini sudah kita buka. Nah, ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Sini kita posisikan. Ini kita buka. Di sini ada modul inverternya. Jadi kita bisa tahu ya dengan melihat kedipan LED yang ada di PCB ini rusaknya apa. Oke, ini ya. Sebentar. Oke, sudah kekunci. Nah, di sini PCB modul inverternya, teman-teman. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan melihat kedipan LED PCB ini. Jadi seperti ini. Nih, saya perlihatkan seperti ini aja. Oke, sebentar. Nah, ini nggak langsung hidup teman-teman ya. Jadi nggak langsung hidup karena di sini ada waktunya. Itu sekitar 10 menit kalau nggak salah. Ada yang 10 menit, ada yang sampai 12 menit. Nih, saya kira di sini sudah kelihatan ya.
Oke, nanti di bagian LED itu di sini tuh ada teman-teman ya. Di sini saya coba akan nyalakan dulu. Oke, di sini saya nyalakan dulu. Nah, tadi kedipan LED teman-teman ya. Jadi ada kedipan LED. Oke, kita tunggu sampai mesin kompresor ini jalan ya. Kalau misalkan di sini nggak ada kedipan sama sekali, artinya overall nggak ada yang rusak ya. Artinya nggak ada yang rusak itu di bagian mesin kompresor ini atau di bagian PCB modulnya. Nah, kekurangan dari modul PCB ini, dia hanya tidak bisa mendeteksi bahwa freon habis atau tidak. Itu yang nggak ada teman-teman ya. Kalau misalkan ada mendeteksi adanya freon masih ada atau tidak, ya mungkin itu lebih bagus. Siapa tahu nanti dibuatin oleh LG teman-teman ya. Jadi kita lebih mudah. Karena kalau misalkan nggak bisa mendeteksi kerusakan apakah freon ini masih ada atau tidak, nanti kita bisa potong di bagian area pipanya ini. Karena di area pipa-pipa di sini sudah ada yang keropos. Oke, kita tunggu beberapa menit, nanti saya akan record kembali teman-teman. Oke teman-teman, di sini kompresor sudah nyala ya. Artinya di sini nggak ada kedipan sama sekali yang keluar. Artinya PCB modul inverter ini nggak ada masalah. Kemudian di bagian mesin kompresor pun juga nggak ada masalah, karena nggak ada kedipan sama sekali. Dan di sini saya coba akan lihat, di sini nggak ada tanda-tanda yang namanya panas sama sekali teman-teman ya. Jadi kondensor ini nggak panas sama sekali. Kemudian di bagian filter juga nggak panas. Kita coba akan melihat di bagian freshernya teman-teman ya. Jadi di bagian fresher ini apakah ada suara gemericik atau tidak. Ini kita buka dulu. Oke. Di sini kita bisa buka dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi freshernya itu nggak ada masalah ya. Di sini ada suara desis, masih aman. Kemudian di sini juga, tapi di sini seperti kayak korosi itu loh. Di sini nggak ada tanda-tanda kebocoran ya. Nah ini teman-teman ya, ini korosi ini. Nah yang seperti ini nih korosi teman-teman. Ini kalau misalkan yang seperti ini nih, biasanya itu deket laut ya, didiamin cukup lama itu pasti ada korosi. Overall di sini hanya apa ya? Ya hanya gelembung kayak gini nih. Ini yang kita khawatirkan, takutnya ada bocor halus. Nah yang seperti ini nih, ini rawan teman-teman ya. Nah timbul yang seperti ini nih, ini rawan kebocoran. Overall di sini nggak ada tanda-tanda oli ya atau kebocoran sama sekali. Biasanya kan kalau misalkan ada kebocoran di bagian evaporator itu pasti ada oli teman-teman ya. Tapi kalau misalkan terlalu kecil banget dia nggak keluar teman-teman ya. Apalagi di bagian pipa dorongnya itu nggak bakalan keluar. Dan di sini untuk jenis freon itu pakai R600 rata-rata ya. Jadi untuk inverter itu rata-rata pakai freon R600A.
Untuk arusnya 1,3 ampere. Ini nggak ada. Oke, sekarang kita kembali ke bagian belakang. Oke, di sini nggak ada sama sekali. Gini ya. Jadi caranya tuh seperti ini. Kita bisa potong di bagian sini nih. Kita potong. Anggap saja kita vakum ya. Kita vakum. Nah, kenapa kita langsung kita vakum? Kita mencari kebocoran di bagian evaporator karena ada indikasi kropos ya, seperti kropos. Biasanya kalau misalkan ada kropos seperti itu pasti ada kebocoran, teman-teman. Tapi kita nggak tahu juga ya, makanya kita potong di bagian sini. Ini kan masih orisinil semua, belum kita potong semua. Nah, ini kita bisa salah satu potong ya di bagian pipa filter ini. Ini kita potong supaya kita bisa vakum. Nah, ini kita potong. Kita potong dan ini nanti kita lihat ya apakah ada udara yang keluar terus menerus atau tidak. Kalau misalkan udara nggak ada udara, artinya di bagian evaporator dia aman ya. Nanti kita akan cek di bagian kondensornya. Biasanya kan di sambungan seperti ini nih. Ini kan nggak pakai las, hanya dia pakai ripet kayak ripet gitu tuh, brush gitu. Biasanya kalau orang luar tuh makainya kayak gini, nggak dilas. Oke, sekarang kita potong di bagian sini ya. Oke, di sini kita potong. Anggap saja kita memakum. Nah, cara seperti ini cara mengetahui kebocoran pada evaporator. Sama kayak kita memakum. Nah, ini keluar ya. Gak apa-apa, kita keluarin dulu. Yang pasti di sini masih ada ya. Oke, kita tunggu sampai udara yang dari sini nih itu benar-benar habis. Ya, kita tunggu dulu, nanti kita tes apakah dia ngeluarin udara atau enggak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini waktunya sudah hampir 20 menit ya. Ini kalau misalkan 20 menit tapi nggak ada nggak ada hasil, kita vakum, artinya ada kebocoran di bagian evaporator, teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan air, secangkir air, bukan secangkir kopi. Kita masukkan seperti ini. Kita lihat apakah ada gelembung atau enggak. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tuh. Jadi di sini masih ada gelembung ya. Jadi dia nggak mau berhenti. Terus dia ngeluarin. Nah, ini terus dia ngeluarin terus. Tuh ya. Tuh. 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 Ini padahal udah lama banget, teman-teman ya. Ini masih ngeluarin. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya, untuk mencari kebocoran di bagian evaporator ya. Paling cepatnya seperti itu. Makanya kenapa saya menggunakan vakum kompresor bawaan ya, karena kalau kita vakum dengan mesin kompresor bawaan itu kita bisa mendeteksi kebocoran halus ya di bagian evaporator.
Kalau misalkan ada yang bertanya, Bang, gimana caranya untuk melihat kebocoran di bagian kondensor? Kalau di bagian kondensor kita nggak bisa ya kita lakukan cara yang seperti ini, karena di bagian kondensor kita harus kita harus press ya. Jadi kita kasih tekanan, kita potong di bagian sini, dan di sini juga kita potong, kita beri tekanan kurang lebih itu 250 sampai 300, nggak masalah, biar cepat teman-teman ya. Tapi kalau di bagian evaporator itu jangan sampai lebih dari 150 ya, karena kalau misalkan 150 itu pasti ada ngelembung, nanti dia akan rusak, bengkong-bengkong. Jadi kemarin di bulan yang lalu saya pernah nanganin itu, katanya sudah dipres oleh oleh teknisi, malah sampai dia melengkung-melengkung, nggak karuan. Nah itu nanti akan merusak teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini, bagaimana cara memperbaiki atau cara melihat kerusakan pada kulkas LG inverter ya. Di sini yang kita tangani kulkas kulkas freezer LG inverter, dan ini berlaku untuk kulkas, semua jenis kulkas ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Jika ada teman-teman kesulitan dan bisa langsung ke IG saya teman-teman ya. Tapi untuk akhir ini saya nggak bisa langsung fast respon karena terlalu banyak yang pesan-pesan juga yang masuk, dan juga saya ada pekerjaan ya teman-teman ya, yang seperti ini yang harus saya kerjakan teman-teman. Yang pasti untuk komentar saya pasti akan jawab teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.